Baik, eh, di dalam mata kuliah kriminologi ini, sebagaimana sudah saya sampaikan, inti dari kriminologi itu adalah ilmu tentang kejahatan. Sehingga kalau kita lihat dari pengertian itu, maka ilmu tentang kejahatan ini bukan hanya mengapa terjadi kejahatan, tetapi kriminologi itu selalu menjelaskan tentang apa itu kejahatan, kemudian bagaimana bentuk-bentuk kejahatan, kemudian bagaimana modus kejahatan, mengapa terjadi kejahatan, kemudian bagaimana masyarakat itu mereaksi kejahatan, kemudian juga bagaimana penegak hukum itu melakukan penegakan hukum untuk pemberantasan kejahatan. Jadi rasanya tidak apabila ada orang menyampaikan bahwa kriminologi itu adalah ilmu tentang penyebab kejahatan. Tidak. Jadi kriminologi itu lebih luas dari itu, bukan hanya mengkaji tentang penyebab kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang apa itu kejahatan sampai dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu. Baik reaksi dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang melarang atau memidana kejahatan, dan terpidananya, kemudian termasuk juga di dalam pencegahan kejahatan, mulai dari tindakan preemptif, preventif, maupun represif dengan menggunakan hukum pidana. Kriminologi ini merupakan satu ilmu yang bersifat interdisipliner. Nah, maksudnya kriminologi itu memanfaatkan teori-teori atau memanfaatkan satu temuan-temuan dari bidang sosiologi, psikologi, antropologi, kemudian juga bidang sejarah, atau mungkin juga bidang-bidang lain, pendidikan misalnya, yang memang dapat dijadikan sebagai satu cara untuk memahami satu kejahatan itu. Makanya kemudian sejak awal kriminologi ini memang memiliki satu peran penting di dalam memahami satu kejahatan. Baik itu kejahatan sebagai satu perbuatan maupun kejahatan sebagai satu gejala sosial. Termasuk juga untuk memahami apa? Untuk memahami modus kejahatan dan juga memahami karakteristik dari penjahat. Karena di dalam beberapa teori, karakteristik dari penjahat itu dapat diketahui dari hasil profiling dan juga dari hasil penyidikan, hasil dari statistik kriminal, termasuk juga hasil dari pengkajian-pengkajian secara psikologis terhadap pelaku kejahatan dan kejahatan itu. Jadi kita harus bedakan antara pelaku kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan itu adalah perbuatannya, pelaku kejahatan itu adalah orangnya. Apakah pelaku kejahatan itu harus manusia? Tidak. Di dalam kajian-kajian dalam kajian-kajian yang termasuk di dalam pelaku harus orang, tetapi juga bisa mohon maaf Mas, suaranya mic-nya bisa dimatikan Mas, suaranya terdengar ya. Oke. Pengertian kriminologi itu sebenarnya adalah melibatkan dua bidang penelitian utama. Yang pertama adalah etiologi, yang kedua adalah fenomenologi. Kalau kita bicara mengenai etiologi, atau biasa disebut dengan etiologi kriminal, itu sebenarnya adalah bidang kajian, atau bidang studi, atau bidang telaah, yang merupakan bagian dari kriminologi, yaitu penelitian tentang kemungkinan penyebab dari satu kejahatan. Sehingga kadangkala kalau ada satu judul skripsi, tesis, atau mungkin karya ilmiah, yang di situ tulisannya adalah tinjauan kriminologis, maka mestinya tinjauan kriminologis itu karena terlalu besar maka tidak digunakan. Tetapi ada juga yang memang menggunakan. Terus caranya bagaimana? Caranya harus difokuskan. Jadi tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan dari dimensi individu. Misalnya seperti itu, maka akan menjadi judul yang cakep.
Kemudian kriminologi itu ternyata dapat membantu menjelaskan penyebab kejahatan, tipe orang yang melakukan kejahatan, sampai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal, baik itu perilaku orang per orang maupun perilaku organisasi. Jadi sekali lagi, di dalam kajian hukum pidana modern itu pelaku tindak pidana bukan hanya orang perseorangan, tetapi juga termasuk korporasi. Yang korporasi itu dibagi menjadi dua, yaitu korporasi yang berbadan hukum dan korporasi yang tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum itu misalnya dalam kategori BUMN, ya. Di situ juga ada Perum, kemudian juga ada Persero, kemudian juga ada perusahaan jawatan, itu kalau dulu ya. Kemudian kalau sekarang ini mungkin juga ada satu istilah yang digunakan, itu adalah perseroan terbatas, kemudian juga yayasan, atau mungkin juga di dalam konteks misalnya perkumpulan yang memang itu berbadan hukum. Ada juga satu korporasi yang tidak berbadan hukum, misalnya adalah firma. Itu semua berpeluang untuk melakukan satu kejahatan, sebagaimana juga manusia. Nanti akan saya jelaskan mengenai tipologi dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Nah, jadi dengan memahami kriminologi ini penting untuk mengembangkan satu sistem yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan terhadap penjahat. Makanya kalau di dalam konteks hukum pidana, kriminologi itu akan sangat bermanfaat, baik itu dalam penyusunan kebijakan formulatif maupun aplikatif maupun eksekutif. Nah, jadi di dalam hukum pidana itu kan ada 3 tingkatan, 3 lapis kebijakan. Kebijakan formulatif itu adalah kebijakan untuk merumuskan satu ketentuan pidana. Kalau di Indonesia ketentuan pidana itu hanya boleh dimuat di 2 jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi untuk Perpu ini khusus dalam hal-hal yang memang memenuhi persyaratan dalam keadaan yang memaksa, gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu adalah dituangkan di dalam bentuk peraturan daerah atau kalau di Aceh disebut dengan kanun. Selain itu tidak boleh mencantumkan ancaman pidana, tidak boleh mencantumkan tindak pidana, tidak boleh mencantumkan aturan pidana. Nah, jadi jelas, itu adalah kebijakan formulatif. Kebijakan formulatif disusun oleh legislator. Kalau di tingkat pusat itu adalah DPR bersama Presiden, kalau di tingkat daerah itu adalah DPRD dengan kepala daerah. Kemudian kebijakan formulatif yang sudah menggunakan teori-teori kriminologi ini juga dapat digunakan lagi di tahapan berikutnya, namanya adalah kebijakan aplikatif, yaitu menerapkan apa yang sudah ditetapkan oleh legislator melalui proses peradilan pidana. Nah, biasanya kebijakan aplikatif itu pelaksananya adalah penyidik, ya. Penyidik itu bisa penyidiknya Polri, penyidiknya KPK, dan juga penyidiknya Kejaksaan. Dan biasanya penyidik itu dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil yang memang berwenang sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian nanti setelah itu dijalankan juga mengenai proses penuntutan yang bisa dilakukan oleh jaksa, baik itu jaksa maupun jaksa KPK. Baru setelah itu kemudian diadakan satu proses pemeriksaan, kemudian juga diadili, kemudian juga diputus perkara oleh pengadilan. Nah, sampai di situ ini adalah kebijakan yang namanya kebijakan aplikatif. Setelah itu ada perintah pemidanaan yang dituangkan di dalam satu putusan pengadilan, ya ini putusan pengadilan penjatuhan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian dilaksanakan pada tahapan yang berikutnya, yaitu kebijakan eksekutif. Ya. Maksudnya kebijakan eksekutif itu adalah kebijakan untuk mengeksekusi, ya,
suatu putusan pengadilan itu yang biasanya dilakukan oleh jaksa. Dan kemudian bekerja sama, kalau memang pidananya pidana penjara, maka eksekusi jaksa itu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian apabila pidananya itu pidana denda, maka kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, jadi di dalam perumusan satu peraturan perundang-undangan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan juga eksekusi putusan pengadilan, itu selalu memperhatikan persoalan-persoalan kriminologi. Karena jika tidak, maka pemberantasan kejahatan itu tidak akan mencapai satu titik yang efektif dan efisien. Nah, jadi dengan demikian, teori-teori kriminologi itu bermanfaat untuk memahami satu kejahatan dari beberapa aspek. Kalau sudah dipahami, berarti pemberantasan kejahatan, baik itu menggunakan pencegahan maupun dengan menggunakan penindakan, itu nanti akan dapat lebih terukur dan juga jelas sasarannya, yang akhirnya dapat memudahkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan kejahatan. Istilah kriminologi ini digunakan baik di dalam pengertian umum maupun dalam pengertian khusus. Di dalam pengertian umum atau pengertian yang lebih luas, kriminologi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari, ya, dan mencakup semua pokok bahasan yang diperlukan untuk memahami dan menyangka pengembangan hukum serta hukuman atau perlakuan terhadap pelaku kejahatan dan penjahat. Nah, jadi kejahatan itu kalau di dalam konteksnya hukum itu dapat dikategorikan menjadi dua, kejahatan dalam konteks masyarakat dan kejahatan dalam konteks perundang-undangan. Belum tentu kejahatan yang oleh masyarakat itu dianggap jahat, kemudian itu dianggap jahat oleh peraturan perundang-undangan. Makanya nanti saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mala inse dan mala prohibita. Ini kaitannya dengan persoalan-persoalan kriminalisasi. Kemudian yang kedua, dalam pengertian yang lebih sempit, kriminologi itu hanyalah merupakan suatu studi yang mencoba menjelaskan tentang kejahatan untuk mencari tahu bagaimana mereka bisa menghilangkannya. Jadi perbedaannya itu kalau dalam pengertian yang lebih luas itu, kajiannya lebih luas, mencakup tentang proses penelitian secara detail terhadap kejahatan itu, sehingga dapat digunakan untuk 3 tahapan tadi yang saya sebutkan tadi, mulai dari tahapan kebijakan formulatif, kebijakan aplikatif, kemudian kebijakan eksekutif. Sedangkan di dalam pengertian yang lebih sempit itu khusus berkaitan dengan bagaimana untuk menghilangkan kejahatan itu, baik itu melalui pencegahan maupun melalui penindakan. Jadi dengan demikian maka kita bisa memahami bahwa kriminologi itu konteksnya bisa beragam, bisa berbeda tergantung yang menggunakan dan juga tujuan dari penggunaan istilah tersebut. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, maka setelah masa atau zaman pencerahan, ya, yaitu sekitar tahun 1885 sampai 1815, maka kriminologi itu muncul sebagai akibat dari pidana yang dijatuhkan secara kejam dan seringkali tidak adil. Pada saat itu, para ahli itu memikirkan bagaimana jika pidana-pidana itu dijatuhkan secara tidak adil, dan bahkan hukum pidana itu seringkali digunakan oleh mereka yang berkuasa dengan tidak terukur, sehingga berpeluang melanggar hak asasi manusia. Maka ketika semakin banyak orang yang dihadapkan pada hukum dan orang mulai berpikir banyak menggunakan rasionalisasi, makanya dari abad pencerahan itu adalah lagi suka-sukanya orang menggunakan rasionalitas dan juga dia menggunakan kebebasan dan juga menggunakan individualis sebagai satu gerakan-gerakan untuk memahami manusia dan lingkungannya.
Maka filosof seperti Cesar Beccaria ini menggunakan pendekatan berbeda terhadap peradilan pidana. Nah, jadi kita bisa melihat itu ketika di Perancis itu ketika itu banyak sekali orang-orang yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak terukur dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Kemudian baru pada abad ke-18 ini, maka akhirnya ketika sekelompok kecil dari orang-orang mengembangkan minat untuk menjelaskan kejahatan, di samping pekerjaannya utama, ya, jadi misalnya si Cesar Lombroso itu adalah seorang dokter, kemudian melakukan satu penelitian dengan mengumpulkan statistik tentang proses pengadilan dan penjara, termasuk juga mengumpulkan dari tengkorak-tengkorak orang yang meninggal di penjara yang kemudian dikuburkan, itu kemudian diteliti apakah memang ada keterkaitannya dengan ciri-ciri fisik itu dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian ada semacam gitu ya, hasil temuan dari beberapa ahli ketika itu memang kejahatan itu disebabkan oleh berbagai macam. Ada kejahatan itu disebabkan karena kerusakan struktur otaknya manusia, kemudian juga kejahatan itu disebabkan oleh karena dia sejak lahir adalah seorang penjahat karena keturunan, atau mungkin juga kejahatan-kejahatan itu muncul karena adanya satu pengaruh dari lingkungan. Makanya kemudian kajian-kajian inilah yang menjadi cikal bakal munculnya teori-teori dalam kriminologi. Kemudian selama abad ke-20 kriminologi ini secara bertahap terbentuk dan semakin menguat, bahkan terbagi-bagi lagi, ya, terbagi-bagi lagi. Makanya kemudian kalau sekarang ini kita membicarakan kriminologi itu di dalamnya juga ada penologi, kemudian juga ada etiologi dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari kriminologi. Karena bidang sosiologi maju, sejarah maju, psikologi maju, hukum maju, kemudian kajian tentang tasdid juga maju, ini mendorong kriminologi semakin banyak melakukan satu pengkajian. Makanya kemudian pada saat ini yang dibahas tentang kriminologi itu ternyata sudah berhasil untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang dan perilaku kejahatan. Jadi perilaku menyimpang dan perilaku jahat itu akan berbeda. Dan bahkan kriteria kejahatan satu negara dengan negara yang lain itu beda. Bahkan di negara yang sama antara periode kejahatan periode satu dengan yang lainnya menambahkan satu kejahatan itu bisa berbeda. Jadi contohnya dulu sebelum adanya suatu uji materi tentang penghinaan terhadap presiden, maka penghinaan terhadap presiden itu adalah satu kejahatan. Kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, digugat ketentuan pasal itu, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan pasal itu tidak mempunyai satu kekuatan mengikat. Artinya penghinaan terhadap presiden bukan merupakan satu kejahatan. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang ini tahun 2023 akhir, menghina presiden itu bukan merupakan satu kejahatan. Nah, tetapi nanti pada tanggal 2 Januari tahun 2025 melakukan penghinaan terhadap presiden itu merupakan satu kejahatan. Inilah hasil kajian-kajian dari kriminologi, ternyata antara satu masa ke masa yang lainnya di negara yang sama, yaitu di Indonesia, memaknai kejahatan itu bisa berbeda-beda. Begitu juga dengan sekarang ini ada perkembangan yang signifikan di dalam memaknai sebuah kejahatan itu. Makanya bentuk kejahatan di KUHP kita yang baru itu banyak sekali, berbagai macam. Jadi orang yang menawarkan diri dapat memfasilitasi, kemudian dapat membantu, dapat memberikan informasi, memberi kesempatan dengan teknologi informasi, itu sekarang bisa dimasukkan dalam kategori kejahatan karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku nanti pada tanggal 2 Januari tahun 2025. Kemudian juga berkaitan dengan norma berperilaku. Jadi norma berperilaku itu juga begitu, ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat nasional, dan ada yang bersifat internasional. Jadi yang namanya perilaku melakukan pembunuhan secara tidak sah, itu di negara manapun pasti dikategorikan sebagai perilaku jahat.
Ya, tetapi kalau perilaku mengkonsumsi narkotika itu di beberapa tempat itu tidak, maksudnya di beberapa tempat di luar negeri ya, itu tidak dikategorikan sebagai satu kejahatan. Begitu juga dengan aborsi. Di beberapa negara atau di beberapa negara bagian, aborsi itu apapun alasannya itu bukan merupakan kejahatan. Ini berbeda dengan di Indonesia. Aborsi itu merupakan kejahatan kecuali yang dibolehkan oleh undang-undang. Dulu pernah diatur ya di dalam undang-undang kesehatan, diatur bahwa aborsi itu boleh dilakukan apabila ada alasan kedaruratan medis dan dan kehamilannya itu akibat dari perkosaan. Malah nanti tahun 2025 akan diperluas lagi, bukan hanya karena pemerkosaan, tetapi karena kehamilan yang disebabkan tindak pidana kekerasan seksual. Itu nanti dampaknya pasti agak rancung. Karena apa? Perkawinan paksa ya, itu juga termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Nah, bagaimana dengan perkawinan paksa? Apakah juga boleh untuk diaborsi? Dan bahkan ketentuan dari aborsi berdasarkan hasil kajian, saya juga nggak ngerti alasannya kenapa, sekarang ini boleh diaborsi apabila tindakan itu dilakukan terhadap kehamilan yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual, dan usia janinnya itu adalah 14 minggu. Padahal kalau dia undang-undang kesehatan yang lama itu adalah 6 minggu, di KUHP ini adalah 14 minggu. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan. Apakah memang itu tidak melanggar hak anak, kan gitu kan ya? Karena di dalam undang-undang di dalam undang-undang perlindungan anak itu yang namanya anak adalah orang yang usianya belum mencapai 18 tahun atau anak yang masih ada di dalam kandungan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan pembentukan kepribadian, baik itu dalam dimensi psikologis maupun biologis. Kemudian juga mekanisme perilaku individu, kemudian subkultur atau subbudaya pola pelembagaan. Jadi di dalam lembaga pemasyarakatan itu ada semacam kultur khusus, budaya khusus yang ada di lapas. Ya, itu yang berbeda dengan subkultur di tempat lain atau kultur-kultur yang ada di lain tempat. Kemudian juga ada pendekatan struktural fungsional di dalam melakukan suatu analisis sosial. Kemudian juga ada teori pembelajaran, ya. Kemudian juga ada pembelajaran tentang teori kejahatan yang biasanya dikaji di dalam bentuk-bentuk teori asosiasi diferensial. Kemudian juga ada hierarki kelas, status, teori peran, kemudian psikopatologi, kemudian juga pengembangan hukum, sejarah, dan filsafat dalam kaitannya menopang kriminologi. Nah, jadi dengan demikian maka kita perlu paham ya bahwa kriminologi itu sekali lagi merupakan satu disiplin ilmu yang interdisipliner. Kalau objeknya apa? Objek studi kriminologi adalah kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Jadi yang dimaksud dengan kejahatan itu adalah bentuk dan modusnya. Pelaku kejahatan itu adalah karakteristik pelakunya, baik itu orang per orang maupun korporasi. Kemudian juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan, terhadap pelaku kejahatan itu bagaimana? Makanya memunculkan pemidanaan, penahanan, kemudian juga penangkapan dan lain sebagainya. Pak, apa kaitannya penahanan dengan kriminologi itu? Ya, contohnya aja gampang. Salah satu alasan dari penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum itu adalah salah satunya agar tidak mengulangi tindak pidana kembali, ya kan? Nah, itu kan menunjukkan bahwa ini ada aspek kriminologinya. Nah, kemudian ruang lingkup kajiannya itu meliputi pandangan mengenai perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum itu. Kalau di sini terhadap pelaku, kalau di sini terhadap pelanggaran hukumnya. Kalau pelaku orangnya, pelanggaran hukum itu adalah perbuatannya. Namun demikian, maka kriminologi mempelajari kejahatan itu yang menyimpang seringkali dalam konteks masalah sosial lainnya.
misalnya disebabkan oleh pendidikan, rasisme, kemiskinan, gender, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikaji dan ruang lingkup kajian kriminologi. Jika kita merujuk pada pendapatnya Sutherland dan Gracie, maka yang dikaji itu yang pertama adalah kejahatan sebagai satu fenomena sosial, jadi sebagai social phenomenon. Ini berarti kriminolog percaya bahwa sifat karakteristik individu itu berperan di dalam pengkajian kejahatan, baik itu mengapa orang melakukan kejahatan pertama, maupun melakukan kejahatan kedua, maupun kejahatan-kejahatan yang selanjutnya. Karena di dalam kajian kriminologi itu ada tipe-tipe residivis, dan bukan residivis itu ada temuan-temuan dari hasil penelitian itu. Tapi sekali lagi bahwa kriminologi juga berbicara mengenai reaksi dari masyarakat, termasuk di dalam pembuatan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana. Kemudian yang terakhir itu adalah pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu. Sedangkan tujuannya adalah untuk memahami timbulnya kejahatan, kemudian memahami tentang metode yang paling efektif untuk menghilangkan kejahatan, kemudian memahami mengapa orang melakukan kejahatan atau tindakan ilegal, kemudian melakukan satu analisis apa yang dapat dilakukan untuk meyakinkan mereka yang jahat dan orang lain yang berpotensi jahat agar tidak melakukan satu kejahatan. Jelas bahwa tujuan kriminologi adalah mengembangkan secara umum proses untuk menghilangkan kejahatan, baik itu menggunakan pendekatan-pendekatan hukum pidana maupun pendekatan-pendekatan non-hukum. SMK iku lho, nang kono. Budi dokter lho. Oh, salah. Ini dokter gue. Ya pokoknya ada sisirat ya kono kuwi karo SMK. Dokter gue. Nah, kemudian ruang lingkup kriminologi menurut Sutherland saja itu terdiri atas 3 bagian, yaitu etiologi kriminal, penologi, dan sosiologi hukum pidana. Yang tadi saya sebutkan tadi, jadi etiologi kriminal itu adalah usaha ilmiah untuk mengkaji dan menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan, kemudian menganalisis secara ilmiah tentang penyebab dan perilaku jahat. Ya, jadi perilaku jahat itu adalah pada aktivitasnya, kemudian penjahat itu adalah pada orangnya. Yang kedua adalah penologi. Biasanya Pionologi ini berkaitan dengan perkembangan pidana dan pemidanaan, manfaatnya apa, kemudian termasuk juga bagaimana cara merehabilitasi pelaku. Sedangkan yang ketiga menurut Sutherland ini adalah sosiologi hukum pidana, yaitu untuk memahami kondisi masyarakat atau sosial ya di dalam mempengaruhi hukum pidana, atau sebaliknya hukum pidana mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya, jadi jelas bahwa kita perlu untuk memanfaatkan kriminologi ini dalam pengkajian kejahatan. Jadi kalau begitu saya membuat satu kesimpulan bahwa ruang lingkup yang dikaji di dalam kriminologi itu mencakup pertanyaan apakah pengertian kejahatan ya, yang menyangkut tentang pengertiannya, kualifikasinya, ciri-cirinya, karakteristiknya, dan tolok ukur, serta hal-hal yang berkaitan dengan penentuan apakah suatu perbuatan itu dikategorikan jahat atau tidak jahat. Kemudian yang kedua adalah apa saja kategori dan bentuk-bentuk kejahatan itu. Kategorinya itu kan macam-macam ya. Ada kejahatan terhadap harta kekayaan, kejahatan terhadap kehormatan, terhadap keamanan negara, kemudian kejahatan terhadap harta benda, atau mungkin juga kejahatan terhadap teknologi informasi. Bentuk-bentuknya juga begitu, berkembang terus ya. Apalagi kalau kejahatan-kejahatan yang modern seperti sekarang yang dituangkan di dalam bentuk cybercrime itu. Kemudian juga bagaimana ciri-ciri dari penjahat itu, mulai dari penjahat yang jalanan sampai dengan white collar crime. Kemudian mengapa terjadi satu kejahatan,
kemudian apa dampak kejahatan terhadap anggota masyarakat, kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana negara dan pemerintah menghadapi sebuah kejahatan itu agar dapat ditanggulangi melalui cara preemptif, yaitu untuk menghilangkan niat dari orang agar tidak melakukan kejahatan dan juga menghilangkan akar masalah kejahatan. Kemudian yang kedua preventif, yaitu menghilangkan peluang orang agar tidak melakukan kejahatan. Jika memang sudah jadi penjahat, apa yang bisa dilakukan? Yaitu melakukan tindakan represif berupa menerapkan ketentuan hukum pidana.